101 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat swada, hari ini edisi 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2025. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat swada di Inspirasi Sore. Baik sahabat swada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, sahabat soda, sore hari ini kita bersama Ustadz Dr. Bambang Heru. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sore yang cerah, sore yang membahagiakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Ustadz Bambang Heru ini mungkin bagi sahabat swada yang setia mendengarkan siaran radio swada, agak asing ya. Karena memang beliau baru di Sangatta, baru berapa bulan Ustaz? Mau 2 bulan ini. 2 bulan ya, mau 2 bulan Saya ini. pendengar setia swada ini. Masya Allah, beliau 2 bulan di sini sudah menjadi pendengar setia swada. Ya Ustadz Bambang Heru, Ustadz sekarang beraktivitas di Bea Cukai ya Ustadz ya? Ya betul. Alhamdulillah, beliau kepala Bea Cukai Sangatta, Kutai Timur. Baik, insya Allah sore hari ini kita akan berbagi dengan sahabat swada semua tentang bagaimana mengokohkan keluarga. Di saat mungkin saat ini kita banyak membaca berita atau menonton siaran televisi bagaimana keluarga yang begitu lama sudah berjalan tiba-tiba mendengar kabar perceraian ya, terutama artis-artis yang memang biasanya dipublis oleh media-media. Nah, untuk kita orang awam mungkin kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Namun tetap kita harus belajar. Nah, hari ini insya Allah sore ini dalam rangka kita belajar hal tersebut. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Saya buka dengan pantun. Ya. Minta cakepnya ya. Oke. Dari Bontang ke Sangatta. Cakep. Jalan berempat naik kendaraan. Cakep. Sungguh senang bertemu dengan semua pendengar swada. Cakep. Semoga senantiasa sehat dan dalam keberkahan. Cakep. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah. Sebagai pengantar, kita semua hafal surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-21. Oke. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sahabat swada yang dirahmati Allah SWT, pada ayat ini Allah menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya. Apa itu? An khalaqalakum, bahwa dia Allah telah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, sungguh terdapat ayat-ayat liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Sahabat hadirin rahmatullah ta'ala, biasanya ayat ini dibacakan dalam khutbah nikah, gitu ya. Nah, ini tentu saja tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semuanya
sebetulnya tidak hanya para pengantin baru ya, pengantin lama, kita semua yang sudah berkeluarga harus selalu menjadikan ayat ini menjadi panduan. Untuk apa sih berkeluarga itu, untuk apa menikah itu, kan gitu ya. Di antara inspirasi ya yang sering disampaikan oleh para asatidz kita terkait dengan pernikahan adalah bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah. Kenapa ibadah? Karena menjalankan perintah Allah, mencontoh Rasulullah, ya kan? Tinggal bagaimana kemudian semuanya dilakukan dengan ikhlas, ya. Cara diterima amal kan cuma dua, ya kan? Ikhlas dan kemudian mengikuti contoh Rasulullah. Ya, tadi kita menikah, menjalankan perintah Allah, mencontoh Rasulullah, tinggal kemudian ikhlas di dalamnya sehingga tujuan pernikahan itu dapat kita capai. Ya. Dan yang bagi saya juga sangat inspiratif ketika disampaikan bahwa ibadah ya yang paling panjang ya, itu adalah berkeluarga, menikah. Betul Ustaz ini ya? Betul ya, sepanjang hayat Ustaz ya. Sekarang kalau kita misalnya ibadah yang paling panjang haji begitu ya, haji cuma 40 hari kan, kira-kira lah dari berangkat sampai pulang gitu ya. Sementara ketika kita dengan ikhlas berkeluarga, menikah, meniatkan ibadah pada Allah sepanjang keluarga itu dijalankan dengan baik, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga kita harus selalu mensyukuri, harus kemudian selalu menjaga, memastikan kondisi yang kokoh atas setiap keluarga kita. Ya. Karena keluarga adalah pondasi dari sebuah masyarakat, pondasi bagi sebuah bangsa. Ya. Kita tidak bisa menghasilkan masyarakat yang baik tanpa ada keluarga-keluarga yang baik, ya kan? Tidak mungkin ya Kutai Timur ini menjadi baik kecuali masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik. Betul, ya. betul. Tapi di antara pondasinya adalah kokohnya sebuah keluarga. Ya. Dan memang keluarga tadi ada suami, ada istri. Modal awalnya kan itu ya. Betul. Maka kalau sebutkan bahwa Allah menciptakan kalian itu untuk berpasangan, gitu ya. Berpasangan berarti apa? Saling melengkapi, saling mengisi, saling mendukung, saling berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini sering kita dengar, tapi jangan dilupakan ta'awun yang pertama itu justru suami dan istri. Ya kan? Karena itu tadi kembali kepada pondasi sebuah masyarakat, pondasi sebuah bangsa. Ya. Betapa naudzubillah min dzalik kita pasti bersedih, kita pasti merasa kok bisa ya kan gitu ya. Ketika mendengar ada saudara, ada kawan yang kemudian kita dengar ceritanya tiba-tiba tadi disampaikan bercerai, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, mendengar sesuatu yang Allah SWT, maka kita harus mengetahui ya, hal-hal yang menjadi indikasi awal gitu ya, berpotensi perjalanan keluarga ini akan terganggu. Jadi kita sering diingatkan orang berkeluarga itu ibarat orang naik kapal kan gitu ya. Makanya orang yang baru menikah disebut mengarungi samudra kehidupan yang baru kan gitu ya. Sehingga kemudian artinya dia harus naik kapal ya. Masa kita mau nyebrang Selat Makassar, Selat Sulawesi ini mau berenang kan nggak ya? Naik kapal kan gitu ya. Nah, kapal itu harus dijaga, saling mengisi tadi antara nakoda ya, kemudian di anak buah kapal ya, di sana ada bidang nautika, ada yang mungkin di dapur begitu ya, harus saling menolong, saling bekerja sama, ya kan?
pasti namanya kapal ada nakhodanya, gitu ya. Tapi nakhoda nggak bisa jalan sendiri kan, Pak. Dia harus ada anak buah kapal. Tadi ada yang di kelasi, ada yang di bagian logistik dan seterusnya, hingga memastikan perjalanan kapal itu sampai tujuan dengan selamat. Oke. Ya. Ini sebagai pembuka, Pak Doni, nanti kita sampaikan lebih jauh terkait dengan dari indikasi ataupun ciri-ciri kalau keluarga ini mulai terganggu, atau ibarat dari kapal kok kayaknya udah mulai miring-miring mau karam. Nah, ini harus menjadi introspeksi buat kita semuanya. Oke. Masya Allah. Baik Ustadz, jadi benar sekali ya Ustadz ya, bahwa betapa pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang ya. Bagaimana sepanjang 24 jam kita bersama pasangan kita ya, bersama anak-anak kita. Juga harapannya seumur hidup ya. Ibaratnya kalau seperti nasyid Maher Zain itu sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup bersamamu, begitu ya. Masya Allah, betul Ustaz ya. Jadi pengen bersama ya. Nah, tetapi sepanjang ibadah tersebut tentunya kita harus punya bekal tadi ya Ustadz ya. Jadi betul. Tak bisa kita hanya ya udah seadanya. Nanti insya seperti air yang mengalir saja, mungkin begitu. Kebanyakan orang biasanya begitu ya. Tapi kita harus menyiapkan betul secara ilmu ya Ustadz ya. Iya. Jadi tadi saya sampaikan ya, biasanya memang orang mempersiapkan lebih banyak di persiapan sifatnya materi ya. Nah ya, itu dia. Kan? Jadi ketika mau menikah, kemudian nanti resepsinya gimana ya, nah, kan gitu ya. Betul Ustaz. Walimahnya bagaimana ya, kan gitu ya. Tapi kemudian kita agak kurang care lebih dalam bagaimana menyiapkan model keluarga apa sih yang ingin kita bangun, gitu ya. Iya. Kan ini dua orang yang memiliki banyak perbedaan, suami dan istri ya. Walaupun ada ta'aruf, ada masa saling mengenal, begitu ya. Tetapi tetap saja pasti berbeda ya ketika masa pengenalan dengan masa setelah akad nikah dan kemudian menjalani hidup bersama. Ya. Jadi menyamakan visi, bagaimana tadi model keluarga yang ingin dibangun, gitu ya. Kemudian terus mengokohkan komunikasinya, begitu ya. Tadi sampaikan ini dua orang yang berbeda dari latar belakang keluarga yang berbeda, di mana pola asuh dari orang tua masing-masing bisa jadi berbeda. Gitu ya. Nanti juga mungkin ada perbedaan kulturalnya ya, sukunya, bahasanya, kebiasaannya, kan gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan sebuah hambatan, tapi sebuah tantangan untuk dilalui, ya, memastikan tadi visi keluarga itu bisa dicapai, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Masya Allah. Sakinah, ya, makan sakinah, mawadah, warahmah. Jadi maka ini harus selalu menjadi bahan introspeksi kan gitu ya. Kalau kemudian perjalanan waktu kok saya belum mendapatkan sakinah itu, gitu ya. Belum ada ketenangan, gitu ya. Maka kita harus introspeksi ini. Kita bersama tapi kok seperti sendiri-sendiri gitu ya. Ya kan? Gimana mau tenang orang sendiri-sendiri, yang satu di sana, di pojok sana, satu pojok sini. Resah gitu, masih resah ya, gelisah ya. Belum mendapatkan betul-betul ketenangan. Padahal ketika keluarga itu dijalankan dengan benar, janji Allah kan pasti benar. Ayat Allah itu pasti benar. Ya. Tinggal bagaimana kemudian kita membangunnya, kita mengusahakannya bersama-sama. Dan gak bisa sendiri, harus bersama-sama. Tadi suami dan istri ta'awun, saling bekerja sama. Ya. Bagaimana dari awal terus dijaga, ya, nggak boleh lelah, nggak boleh bosen begitu ya. Tadi saya naik tangga ke menuju Swada nih, luar biasa, jangan lelah berbuat kebaikan. Luar biasa ya. Sangat inspiratif gitu ya. Jadi jangan sampai semangatnya di awal saja ketika menikah.
perjalanan waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya 30 tahun dan seterusnya. Ya. Bahkan sebetulnya keluarga kita itu adalah keluarga yang antil jannah kan gitu ya, sampai ke surga. Karena ini juga menjadi visi bersama sebuah keluarga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tur surat ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Setelah suami istri ini berkeluarga, maka kemudian selalu berdoa, ya Allah berilah pada kami ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Pasti kemudian mengharapkan putra-putri yang soleh dan soleha. Ya. Dan ini terus nanti kajiannya pasti akan panjang, parenting, pendidikan dan seterusnya ya. Nah, tapi pada perjalanan waktu bisa jadi memisahkan ya antara ada yang wafat duluan, entah suami, istri atau anak. Tapi yakin bahwa visi keluarga kita adalah keluarga yang nanti diperkumpulkan lagi di surga Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dikumpulkan kembali dengan anak keturunannya. Bisa saja juga dengan suami istri itu sendiri kan. Dan kemudian Masya Allah ya, betapa senangnya kita ketika kita sekarang berkumpul, bercengkerama bersama di dunia, nanti kita juga akan berkumpul kembali di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Betul Ustaz. Jadi itu keinginan kita semua, tentunya tidak didapatkan dengan begitu saja Ustaz. Pasti punya tantangan, rintangan, karena untuk mendapatkan surga itu kan ada yang mengatakan masuk surga gampang gitu. Ada yang mengatakan masuk surga susah gitu ya. Tetapi tentunya kita bisa mendapatkan surga lewat wasilah keluarga ini ya. Nah, bagaimana Ustadz ketika ibadah terpanjang ini di perjalanan, tentu wajar ketika suami istri merasa bosannya tuh bosan gimana gitu ya Ustadz ya, mungkin serasa hambar kayak gitu. Nah, itu seperti apa ya Ustadz mengatasinya ya Ustadz ya? Ya, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik suami, istri tadi meyakini ini adalah perintah Allah ya. Maka juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga. Ya kan? Rasulullah itu terkenal sangat romantis begitu kan. Nah, itu dia Ustaz. Ya. Jadi mungkin kita pernah membaca dalam sirah gitu ya. Istri beliau minum dengan gelas, bibirnya di mana itu yang beliau juga minum misalnya. Iya. Ini kan menunjukkan bagaimana Masya Allah gitu ya. Kita mungkin belum bisa sampai ke sana gitu ya. Susah, tapi ya. harus ada semangat untuk itu gitu ya. Jadi memang kita terus sama-sama berproses, terus sama-sama belajar gitu ya. Tapi yakinlah ya. Yang pertama pastikan bahwa ketika sudah menikah, maka yakini itu adalah takdir Allah yang terbaik. Ya kan? Jadi apapun proses yang dijalani sebelumnya gitu ya, kita berharap memang proses sebelumnya pun berjalan dengan baik, dengan alamiah, sesuai dengan yang dicontohkan dalam agama Islam gitu ya. Bertaruh, saling mengenal gitu ya. Sehingga harapannya sudah punya gambaran ini kira-kira nanti saya sampaikan ini bangunan keluarga yang kita bangun kan gitu ya. Tetapi ya jadi mungkin perjalanan waktu ya, kadang-kadang kalau bahasa sekarang kan rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Buang jauh-jauh pikiran itu. Ketika sudah menikah maka bagi seorang suami itu adalah istri yang terbaik yang Allah berikan. Bagi seorang istri adalah itu suami yang terbaik yang Allah berikan. Ya kan? Karena kita sudah berikhtiar gitu ya dengan berbagai macam usaha yang dilakukan, maka setelah akad nikah yakinilah itu yang terbaik. Keriduan itu akan menjadi pondasi keluarga yang sangat luar biasa.
Dengan segala kekurangannya ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pasti suami juga punya kelebihan, tapi mungkin ada kekurangan. Iya, betul. Istri juga begitu, banyak kelebihannya, tapi mungkin juga ada kekurangannya. Maka surat An-Nisa ayat 9 kan mengingatkan kita, wa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kalau kamu dapati ada sesuatu yang tidak engkau sukai, ya. Sehingga dibalik sedikit yang engkau tidak sukai itu banyak kebaikan yang lebih banyak. Betul. Udah Allah ingatkan itu dalam surat An-Nisa ayat 9. Tinggal bagaimana kemudian kita baca kembali, kita ulang kembali. Dan kalau kita renungi, ya, memang adanya. Ya, betul. Cobalah kita lihat. Misalnya suatu saat kita menghadapi dalam kondisi yang tidak menyenangkan kan gitu. Coba hitung yang nggak menyenangkan berapa. Pasti jauh lebih banyak yang menyenangkan. Ya kan? Betul. Jadi Masya Allah gitu ya. Kita merintis keluarga itu kan memang ya bahasanya kayak dari pom bensin, dimulai dari nol ya Pak kan. Iya benar. Ya, kita mulai dari nol, dari saling mengenal, tapi kemudian kita bergandeng tangan dalam suka, dalam duka kan gitu ya. Maka ini harus dijaga gitu. Iya. Jadi jangan sampai tadi saya katakan di awal saja gitu ya. Sakinah, mawadah, warahmah, rasa cinta ini jangan berkurang kan gitu ya. Alhamdulillah, kalau dia berkurang dan kemudian tidak diisi lagi, tidak dipenuhi lagi, berbahaya. Ya. Jadi, nah bagaimana tadi membangkitkan rasa cinta? Ya, ini yang terbaik yang Allah berikan, gitu ya. Kita ingin kemudian tadi antil jannah, sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi karena kalau kita niatnya mungkin di awal sudah memantapkan bahwa ini karena Allah dan kita meyakini pasangan kita ada yang terbaik, Allah itu akan meluapkan rasa cinta di hati-hati kita ya Ustadz ya. Betul. Jadi ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, kita dekat dengan Allah, ya, istri kita juga dekat dengan Allah, maka insya Allah, ya, ini akan bagian yang Allah menjaga kita. Iya. Dan pendengar suada, kita mungkin pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, ya, yang beliau sebutkan Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, dia sholat malam dan kemudian dia bangunkan istrinya. Ya, Allah merahmati seorang istri yang dia bangun tengah malam dan kemudian dia bangunkan suaminya. Ya kan? Kalau kita baca lanjutan hadis itu, bahwa ketika suami istri ini kemudian melakukan sholat tahajud bersama, suami menjadi imam, istri menjadi makmum gitu ya. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi nanti dikatakan adzakirina adzakirat, ahli zikir laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Sederhana kan? Sederhana ya. Kita sulit untuk bisa menjalani zikir sepanjang malam, sholat malam sepanjang malam berzikir. Tapi kemudian ketika kita melakukannya, sholat malam itu suami dengan istri berjamaah meskipun 2 rakaat, dikatakan sebagai ahli zikir, adzakirin, ahli zikir laki-laki, adzakirat, ahli zikir yang perempuan. Masya Allah. Nah, inilah salah satu tadi pentingnya kita memiliki ilmu, ya. Kita sebenarnya sering mendengar hadis ini, tapi kemudian sudah kemudian kita mengamalkannya kan gitu ya. Kalau misalnya mohon maaf, misalnya ada yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kira-kira berapa kali tuh tahajud bersama suami istri? Kalau ternyata selama ini belum, saya sendiri saja, saya sendiri, istri sendiri, mengapa tidak kita amalkan hadis ini? Dan itu insya Allah, ya, itu menjadi bagian bagaimana kita bisa mengokohkan keluarga kita, ya kan? Pasti setelah tahajud itu kan berdoa, ya, mohon ampun pada Allah SWT, kan di setiap malam sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ke langit dunia. Siapa yang mohon ampun akan diampuni, ya kan? Siapa yang minta akan diberikan, ya. Maka Masya Allah berdoa bersama,
menyampaikan duka, apapun kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setiap kita kan pasti punya masalah ya. Betul. Tapi kemudian ada Allah yang maha besar, Allah yang maha Rahman, maha Rahim, yang akan selalu menolong kita. Nah, apalagi kemudian suami istri itu bersama, melakukan tahajud, beristighfar, berdoa gitu ya. Maka insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap permasalahannya. Ya. Bukan berarti nggak dikasih masalah, sebenarnya ada masalah, tapi selalu ada solusi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar Suada yang dirahmati Allah taala, karenanya saya suatu saat umroh begitu ya, dan Ustadz pembimbing itu mengingatkan sebuah doa yang sangat indah ya. Yaitu apa? Agar kita jangan pernah ya merasa mampu mengurus urusan keluarga sendiri tanpa pertolongan Allah sekejap mata. Masya Allah. Ya kan? Arju rahmatak, ya Allah kami mohon rahmatmu. Wala takilna ila anfusina tarfatain. Janganlah engkau biarkan kami mengurus urusan kami sendiri tanpa pertolongan ya Allah, meskipun hanya sekejap mata. Ya, kita menjadi nyambung ketika ada seorang sahabat ya yang setelah sholat kemudian langsung pulang, nggak berdoa gitu ya. Maka sahabat itu matilah, saya garam aja minta sama Allah gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa kita merasa selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Garam itu kan hal yang kecil ya di dapur gitu ya. Ingin menunjukkan yang kecil aja minta kepada Allah, apalagi yang besar gitu ya. Jadi na'udzubillahi min dzalik, dan mengingatkan saya dan kita semuanya jangan pernah kita merasa mampu mengurus urusan kita sendiri. Selalulah menghadirkan Allah, selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi bagaimana mengokohkan keluarga ya, agar cinta keluarga itu jangan sampai berkurang. Nah, untuk belajar, apalagi kalau terus berkurang bahaya kan gitu ya tadi. Itu diantara tanda-tanda awal itu kapal itu akan keram ketika cintanya terus berkurang. Masya Allah. Usia boleh bertambah gitu ya. Anak bisa semakin banyak, mungkin punya cucu dan seterusnya gitu ya. Tapi cinta suami istri tidak boleh berkurang. Cara memenuhi cinta itu ya tadi, selalu berzikir, selalu beribadah, mendekatkan pada Allah SWT ya, bersama-sama kan gitu ya. Betul. Jadi kan kita memahami ya, diperbolehkan berzikir bersama, itu saja dengan suara yang lembut gitu ya. Dicontohkan juga tadi sholat sunnah berjamaah, misalnya konteksnya tahajud bersama gitu ya, sebagaimana juga sholat tarawih berjamaah dan seterusnya. Atau mungkin ya saling menyimak bacaan Al-Quran. Indah sekali gitu ya, ketika suasana ibadah itu selalu hadir, selalu tumbuh dalam keluarga kita, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah Ustadz, terima kasih atas sharingnya Ustadz. Jadi bagaimana yang saya tangkap adalah sekalipun kita punya ilmu-ilmu dalam rumah tangga ya, kita jalankan juga selama di dunia ini. Bagaimana mungkin tadi memberikan hadiah ya, atau memberikan macam-macam lah secara fisik, harta, tapi ujung-ujungnya kita harus tetap membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga genap usaha kita jalankan, tetapi yang menentukan rasa cinta dan lain sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya? Ya, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas kebersamaannya, sharingnya sore hari ini Ustaz di Radio Suada. Awal ya, insyaallah berseri boleh nanti. Boleh Ustaz, insyaallah, alhamdulillah. Kita bisa silaturahim dengan para
mendengar swadaya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Siap Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi media untuk kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya, saling mendoakan. Amin. Ya. Amin. Karena kita satu saudara, kita ibarat satu tubuh tadi ya. Jangan sampai ada saudara kita yang menghadapi masalah, musibah, dan kemudian kita tidak dapat menolongnya, tidak dapat mencarikan solusi. Minimal dengan sharing semacam ini dan saling menguatkan dengan kita semuanya. Amin. Ya. Baik sahabat, terima kasih Ustadz. Sahabat Swadaya, demikian kebersamaannya kita di program Inspirasi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.